ngomong itu, nggak ada cerita gitu, ya. Maksudnya apa Ustaz? Ada juga Ustaz orang di sana dapat musibah begini, begitu, begini. Nah, jadi ibu harus paham dulu konteksnya ibu kalau mau pergi ibadah haji atau umroh, ya. Musibah itu terbagi menjadi 3 nih. Jadi kalau misalkan di sana kita nih lagi sholat ke masjid atau sendal hilang, istighfar. Itu bukan azab ibu, itu namanya ujian, ya. Karena kita niatnya mau ibadah di sana, nggak mungkin Allah ngasih azab ibu, tapi ujian pasti ada. Karena sekelas Nabi pun masih diuji, ya. Jadi ketika kita ada di tanah suci, sendal hilang melulu asal ke masjid Pak Ustaz, istighfar, ya. Ustaz tadi saya tahu ditabok orang Arab, istighfar. Itu bukan azab, tapi itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau azab itu Allah berikan kepada orang yang banyak dosa, yang tidak mau taubat, itu namanya azab. Sedangkan kita datang ke kota Mekah, ke kota Madinah mau taubat. Sebelum nyampe aja kita udah taubat di sini kan, minta maaf sama tetangga, sama saudara, maafin saya dan lain sebagainya. Artinya nggak mungkin Bu di sana kita diajak. Kalaupun ada sesuatu hal yang ganjil yang terjadi sama kita, itu namanya ujian. Kalau ujian orang mau naik kelas Bu, ya. Ketika ibu nanti lagi toto kesikut apa, ya, astagfirullahaladzim, jadi pahala buat kita, ya. Jadi lempengin niat dulu nih orang kalau mau pergi ibadah umroh, ya. Niatin yang benar, jangan niat karena riak mau dilihat orang, lihat tetangga, jangan. Saya niat mau ibadah, ya. Makanya kata baginda Rasul SAW, as-safar nisful maut ibu. Orang yang bepergian itu separuh dari kematian. Makanya sunnahnya orang kalau mau pergi safar, apalagi kita safarnya jauh nih, ya, ke Arab Saudi, ke Mekah, perjalanan 9 jam, beda benua udah, ya. Makanya kata Rasulullah, as-safar nisful maut. Orang yang mau bepergian itu separuh dari kematian. Maka sunnahnya nulis wasiat. Wasiat tuh sunnahnya orang kalau mau pergi umroh wasiat. Nih emak naro ada gelang 2 kilo ya di bawah ini nih nanti nih, ya. Nih emak punya simpanan di sini. Kasih tahu sama anak yang kita tinggalin, ya. Ibu punya apa? Emak punya utang tuh sama warung itu tuh, ntar ya bayarin. Takut emak gak ada umur. Itu sunnah Bu, itu Rasulullah yang mengajarkan. Jadi kalau kita mau bepergian itu harus nulis wasiat. Kasih tahu wasiat-wasiat sama anak kita. Ini di samping ada kontrakannya, jangan dijual, punya orang misalkan, ya misalkan. Itu artinya ini pesan yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Jadi as-safar nisful maut, ya. Orang yang mau bepergian itu separuh dari kematian. Artinya kita kalau mau pergi ibadah umroh harus berserah diri sama Allah. Apapun yang terjadi, ya Allah saya diserahin diri saya sama Allah. Biar Allah yang jaga kita, udah bukan keluarga lagi yang jaga, udah bukan anak lagi yang jaga, Allah yang bakal jaga kita. Ingat Bu, di pesawat 9 jam, gak ada rest area, gak bisa berhenti. Ada puting beliung, ada geledek, ada apa, tetap kita hadapin di atas bareng-bareng. Artinya kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pasrahin. Orang kalau mau pergi ibadah umroh harus dipasrahkan semua. Saya udah pasrahkan diri saya, ya Allah. Gitu udah niatnya ibadah. Jangan ada niat-niat yang lain, jangan, ya. Jadi yang pertama harus luruskan niat kita dulu, ya. Terus biasanya orang mau pergi ibadah umroh itu kepikiran, ya Ustaz nanti di sana gimana, seperti apa. Nah, ya ini akan saya jelaskan tentang tuntunan praktis ibadah umroh, ya. Apa itu umroh? Ya, umroh itu dalam segi bahasa Arab namanya ziarah atau berkunjung. Nah, kita mau berkunjung nih, ya, ke tanah haram, ya, kota Mekah dan kota Madinah. Kita akan berziarah nanti, ya, ke kota Mekah dan ke kota Madinah. Terus hukum umroh apa? Hukum umroh wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup, ya. Jadi kalau ditanya gini, kadang-kadang ada orang yang culas ibu, lo belum haji aja udah umroh, haji dulu. Ngapain pergi umroh belum haji, daftar aja haji dulu. Nah, kadang-kadang ada orang yang begitu Bu. Ya, ingat Rasulullah itu sebelum melaksanakan ibadah haji umroh dulu. Rasulullah itu 4 kali umroh Bu sebelum meninggal dunianya. Hajinya cuma sekali Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah 4 kali umroh baru 1 kali haji. Makanya ada terakhir namanya haji wada, haji perpisahan dengan Rasulullah. Itu terakhir Rasulullah melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi umrah itu wajib bagi siapa? Bagi orang yang sudah mampu, ya. Makanya ada juga yang bilang umrah ini bukan untuk orang yang mampu, karena orang banyak yang lebih mampu daripada kita Bu. Mobilnya lebih banyak ya Bu ya, rumahnya lebih bagus, kebunnya lebih lega, sawahnya lebih banyak, kontrakannya lebih banyak. Tapi kenapa ibu yang Allah panggil besok tanggal 18? Nah, kata ulama,
Oh, ibadah umrah itu bukan untuk orang yang mampu, tapi untuk orang yang dimampukan oleh Allah. Gitu Bu, ya. Banyakkah yang rumahnya lebih bagus dari kita? Banyak Bu, tapi nggak pergi umroh dia malah pergi ke Tanah Abang, ya kan? Orang ke Tanah Suci dia malah ke Tanah Abang. Kayak ini nih ya sih, dadakan pergi umroh. Nah, tadi WA-nya siang-siang, Ustaz masih ada foto umroh, masih langsung, kan udah panggilan, gitu Bu. Jadi segala sesuatu itu panggilan dari Allah. Maka kita harus yakin kita datang ke kota Mekah, ke kota Madinah atas izin panggilan Allah. Panggilan Allah Ibu. Ibu melalui anak-anak Ibu yang alhamdulillah bisa berangkatin. Ya, tinggal kita berdoa di sana, ya Allah, anak saya biar pada berkah rezekinya, keluarganya. Gitu, ya. Jadi artinya ketika kita pergi ibadah umrah itu jangan takut, ya. Nah, umrah itu tadi dikatakan untuk orang yang mampu. Artinya kalau kita sudah mampu, kita harus melaksanakan ibadah umrah, ya. Terus, ya. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan al-umrah ila umrah kafaratun lima bainahuma. Nah, umrah dengan umrah yang lain adalah sebagai penggugur dosa, Bu. Jadi salah kalau ada orang banyak dosa nggak mau pergi umrah. Artis-artis itu Bu setahun bisa 4-5 kali umrah. Lihat Raffi Ahmad umrah dulu Bu. Kenapa? Biar gugurin dosa Bu. Karena Nabi yang ngomong dalam hadis al-umrah ila umrah kafaratun lima bainahuma. Umroh dengan umroh yang lainnya itu sebagai penggugur dosa. Kalau kita banyak dosa, maka pergi umroh biar dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa? Jaminan langsung dari Allah. Karena nanti kita akan melaksanakan ibadah umroh wajib itu hampir 3 kali umroh Ibu. Ya, biasanya travel lain cuma 2 kali. Insya Allah besok kita 3 kali umroh wajib. Jadi Ibu bisa badalin suami atau badalin orang tua yang udah meninggal dunia di umroh yang kedua dan ketiga. Umroh pertama Ibu niatin buat diri Ibu, ya, saya niat umroh yang pertama ini buat diri saya, lillahi ta'ala. Ntar umroh yang kedua saya niat umroh badalin, sebutin namanya siapa, orang suami atau orang tua, ya. Nanti umroh yang ketiga badalinnya dibuat siapa, ya. Insya Allah kita 3 kali umroh, tapi kita lihat situasional Bu, lihat nanti kesehatan jamaah. Jadi kita tidak maksa nanti ke umroh ketiga itu sifatnya sunnah. Yang mau ikutan lagi boleh, yang mau itikaf di masjid juga boleh. Gitu. Yang penting umroh wajibnya dulu, arti wajib itu buat diri sendiri dulu, ya. Jangan kita buat kita aja susah mau badal orang, karena untuk badal itu harus yang udah umroh Ibu. Ya, jadi orang nggak bisa badalin umroh kalau dia belum harus umroh dulu, gitu, ya. Dalam hadis baginda Rasulullah juga mengatakan al-hujjaj wal umar wafdullah, ya, inda'atuhum wa ajabahum. Nah, kata Nabi, orang yang pergi ibadah umrah pertama dia sebagai tamu-tamunya Allah, ya. Terus apa lagi? Inda'uhu ijabahum. Allah bakal kabulin doa-doanya. Makanya Ibu nanti kalau nyampe di kota Mekah, karena besok kita langsung ke Mekah, ya Ibu berdoa yang banyak. Ya, berdoa yang banyak, minta sama Allah yang banyak, ya, apapun minta sama Allah, ya. Karena doanya mustajab. Karena Mekah dan Madinah itu selain waktunya mustajab, tempatnya mustajab. Kalau di tanah air cuman ada waktu yang mustajab, tapi tempat mustajab nggak ada Bu di kita. Apa waktu yang mustajab kalau di kita? Ya, antara sepertiga malam. Kalau laki-laki itu antara 2 khutbah, ya, antara maghrib dan isya juga itu termasuk doa-doa mustajab. Ya, itu waktu. Kalau di kita cuma ada waktu mustajab, tapi kalau Ibu udah ada di kota Mekah, waktunya mustajab, tempatnya mustajab. Makanya kalau di sana ngomongnya nggak boleh sembarangan. Ngomongnya kudu dijaga Ibu, ya. Jadi nggak boleh ngomong sembarangan. Saya mau betah di sini, nggak pengen pulang. Akhirnya Ibu nggak pulang-pulang ntar. Ya, jangan. Dulu zaman saya ada dari Madura namanya Basri. Ngomongnya begitu pas mau pulang. Ustaz, saya mau betah di sini, paspornya hilang. Paspornya hilang, yang lain ada, dia nggak ada paspornya, padahal barang masuknya, ya. Jadi nggak boleh sembarangan asal musab tadi, iya betah, tapi keluarga di rumah nungguin ntar, kalau nggak pulang kan repot, ya. Jadi benar-benar Bu, kalau Ibu lagi di tanah haram itu doanya mustajab, nggak boleh sembarangan ngomong. Saya pribadi tahadusan gini sama Ibu, ya saya punya kantor, punya ini ya, saya berdoa di sana, ya Allah pengen punya kantor sendiri, pengen punya perusahaan sendiri, Allah kabulin, ya. Jadi mustahil doa itu di sana nggak dikabulin, mustahil, pasti dikabulin Bu. Nah, karena udah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berjanji melalui Nabi Muhammad. Apalagi kata Nabi SAW, wa astaghfiruhum ghafara lahum. Allah bakal ampun semua dosa-dosanya. Ya, dan Allah bakal ganti uangnya berjuta-juta kali lipat. Ya. Alfa dirhaman katanya, kata Nabi. Allah bakal ganti ongkos yang dia keluarin. Jadi jangan takut, Bu. Aduh, saya udah keluar uang. Iris kuping saya, Bu. Ibu baru nyampe di bandara Jeddah aja, kalau nggak Ibu naik pesawat, udah lupa tuh, Bu, Ibu bayar berapa. Ya, udah senang, udah kalah itu. Ibu udah nggak mikirin apa-apa. Ya. Dan Ibu harus yakin semua uang yang kita keluarkan untuk ibadah haji dan umroh, Nabi yang jamin Allah bakal kasih lipat ganda 1.000.000 kali lipat. Jadi nggak ada ceritanya orang pergi ibadah umroh pulangnya miskin, nggak ada cerita, nggak ada cerita. Ya, pasti Allah bakal faliyazdan. Allah bakal lipat gandakan ya rezeki kita. Ya, itu diantara jaminan. Nah itu. Terus sunnah umroh. Apalagi sunnah umroh, Ustaz? Mandi Ibu, mandi umroh ya. Niat mandi umroh. Terus memotong kuku, memotong kumis. Kalau laki-laki menghilangkan bulu ketiak, bulu kemaluan, memakai wangi-wangian pada badan bukan pada pakaian. Ya. Jadi Ibu niat nih mandi umroh nih. Sebelum mau, biasanya kita kasih waktu, nanti kita kan ngambil mikotnya di Jeddah, Bu. Jadi nanti Ibu turun pesawat, ya. Tempat ngambil mikot itu tempat, ya. Jadi ngambil niat umroh itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa di toko korma. Ibu ngambil mikot nggak bisa di Masjidil Haram, nggak bisa, Bu. Jadi ngambil mikot untuk niat umroh itu ada tempat-tempatnya. Nah kalau kita yang dari Indonesia ngambilnya di Yalamlam namanya, ngambil mikot. Yalamlam itu adanya di pas posisi Yalamlam, posisi kita masih ada di atas pesawat. Maka berbahaya untuk kita turun karena itu bukan bandara Yalamlam itu, ya. Biasanya di Yalamlam itu orang-orang dari Yaman, dari mana itu ngambil mikot di Yalamlam. Mereka lewat darat. Nah kita dari Indonesia nggak bisa turun di Yalamlam. Nanti di pesawat itu dikasih tahu tuh sama pramugari, Bapak Ibu kita sudah mau sampai di Yalamlam, persiapkan dirinya, silakan yang mau ambil niat, ya. Nah karena di pesawat kredit, Bu, ini orang 400 orang, Bu, anggap aja 300 orang yang mau umroh, 100-nya orang mau jalan-jalan ke Mekah atau kemana lah, ya. 300 orang ini nanti ganti ihram di pesawat. Ada yang mandi, ada yang ngapa-ngapain, ribet. Maka kesepakatan ulama Saudi, ya, kita nih boleh ngambil mikot di Riyadh, di bandara Jeddah, ya. Jadi nanti kita ngambil niat mikotnya di Jeddah, Bu. Nanti udah disiapin, ada masjidnya, ada MCK-nya, Ibu bisa mandi ihram di situ. Karena kan kita 9 jam perjalanan nih. Ya Ibu mau buang air apa segala macam nanti ya di bandara Jeddah. Kita niat ihramnya di bandara Jeddah. Barang-barang nanti ya. Yang mau mandi boleh mandi, mau potong kuku apa segala macam, ya potong bulu-bulu kemaluan apa segala macam, pakai wangi-wangian boleh di badan, jangan di baju. Ya, gitu. Salat 2 rakaat sunnah ihram. Nah, Ibu kalau udah sunnah umrah ini udah niat ihram nih, Bu. Kita udah di bandara Jeddah nih, Bu. Posisinya udah di bandara Jeddah, kita udah niat ihram. Saya udah niat ihram ya untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau Ibu sudah niat, itu udah nggak boleh pakai wangi-wangian untuk perempuan. Ya, Ibu nggak boleh motongin kuku atau Ibu garuk-garuk rambut terlalu berlebihan nih. Kadang-kadang suka iseng kan atau garuk-garuk rontok rambutnya. Maka membatalkan niat umroh Ibu. Gitu. Jadi nggak boleh. Kalau batal gimana, Ustaz? Ibu harus balik lagi ke bandara. Karena tempat ngambil niat umroh di situ. Nggak bisa di bis. Kita lagi di bis, ibu udah niat umroh nih. Ibu lagi di bis, garuk-garuk, kalau enggak gigit-gigitin jari. Kemakan jarinya, kepotong. Kalau enggak Ibu bunuh hewan. Kalau enggak Ibu merusak tanaman. Ya, itu termasuk larangan-larangan umroh. Kalau Ibu sudah niat. Ya, kalau laki-laki udah pakai ihram tuh, Bu. Ya, kalau Ibu udah pakai baju putih, udah niat, nah maka itu larangan-larangan ihram atau larangan-larangan umroh itu sudah tidak boleh. Potong kuku nggak boleh, Ibu. Pakai wangi-wangian nggak boleh. Pakai presker nggak boleh, Bu. Ustaz saya pusing, Ibu pakai presker, tangan dibalur-balurin, itu nggak boleh. Karena dia mengandung wangi-wangian. Nanti niat ihram Ibu, niat umroh Ibu batal. Kalau batal, terpaksa saya harus nganterin Ibu lagi ke bandara.
Kalau enggak ke Tanim, ke Masjid Siti Aisyah ada tempatnya lagi. Itu perjalanan ya 20-30 menit lah dari Mekah ke Tanim. Ya. Jadi usahakan kalau kita udah pakai baju ihram, ibu udah pakai baju putih, laki-laki udah pakai ihram tuh yang kain, ya. Kita harus taat dengan peraturan-peraturan larangan-larangan ihram atau larangan-larangan umroh karena posisi kita sudah niat. Ustaz, kalau buang air boleh nggak? Boleh. Mau pipis boleh nggak? Boleh. Nanti tinggal wudhu lagi. Ya. Nah, terus jangan juga ibu kalau ke kamar mandi bareng dengan temannya. Ya. Misalkan ibu udah niat ihram nih. Ibu masuk ke kamar mandi bareng sama temannya. Ngelihat aurat, sama-sama ngeliat aurat. Ini betis nggak boleh kelihatan, Bu. Perempuan dengan perempuan walaupun sama-sama perempuan. Kalau sudah umroh tuh nggak boleh. Itu bisa membatalkan membatalkan niat ihram, nggak boleh. Ya. Jadi auratnya harus dijaga. Kalau laki-laki kalau sudah pakai ihram itu nggak boleh kepalanya ditutup. Gitu nih. Jadi kalau udah pakai ihram tuh laki-laki tuh nggak boleh pakai peci, Bu. Dia pakai peci batal, Bu. Nggak boleh. Oh, saya nggak pakai peci, pakai slayer atau pakai apalah gitu, tutup, nggak boleh juga. Itu termasuk larangan-larangan umroh kalau sudah kita masuk niat. Jadi banyak larangannya. Nggak boleh ibu ngeliat semut habis gigit kaki ibu kesel diulus-ulus, gara-gara lu nih gue jadi sakit. Nah, nggak boleh. Ya, nggak boleh bercumbu. Kalau kita suami istri nggak boleh mesra-mesraan, nggak boleh. Ya. Itu diantara larangan-larangan ketika kita udah masuk ke niat umroh, ya. Nah, ketika masuk kota Mekah, nanti kita baca doanya. Ada nanti buku panduannya di situ. Memperbanyak talbiyah, zikir, sholawat kepada Nabi selama dalam perjalanan ke Masjidil Haram, ya. Jadi nanti ibu, kalau kita kan turun di Jeddah, di Bandara Jeddah, nanti setelah dari Bandara Jeddah itu ibu kita naik bus, ya. Nah nanti ibu kalau sudah di bandara, ibu jangan nyariin koper ya. Biasanya nih penyakit jamaah itu nyari koper. Koper saya Ustaz, itu Ustaz koper saya. Nanti koper sudah ada yang bawain, Bu. Ya, ibu mau udah tinggal jalan aja bareng. Koper sudah ada yang bawa, nanti nyampe ke bus. Nah, nanti dari bus koper itu ketemu lagi sama kita nanti di mana? Di hotel. Nah, di hotel ibu baru dah cari koper ibu, mana foto ibu, baru di hotel masing-masing. Dan biasa di hotel kita satu kamar berempat, kamarnya gede. Ya. Satu kamar itu 4 orang, ya itu. Terus syarat ya nanti nih berempat sama Yesi. Yesi paling muda yang bisa kita tanya pengalaman masih muda. Itu ya. Nah terus syarat dan wajib rukun umroh ya, Islam ya. Jadi kalau umroh itu harus Islam, berakal, balik, mampu ya. Rukun umroh ihram, niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ya, jadi kalau kita sudah masuk niat, Bu, ya umroh itu apa aja sih yang kita laksanakan? Pertama kita niat, kedua kita tawaf, ketiga kita sa'i, keempat kita tahallul, kelima kita tertib. Ya, jadi yang paling berat mana Ustaz? Kalau dalam umroh, tawaf dan sa'i, ibu. Tawaf dan sa'i itu butuh tenaga yang ekstra. Tawaf itu ibu lihat sendiri di TV sekarang, kalau ibu lihat live-nya sekarang nih di TV nih, ya bagaimana suasana orang ibadah umroh sekarang, full ibu, ya. Tadi saya berusaha telepon teman saya tuh sekarang umroh di sana udah kayak diseret-seret, ibu jalannya aja kayak diseret-seret karena saking fullnya orang, ya. Jadi kita butuh tenaga yang ekstra, ibu. Ingat kita 7 putaran, ya 7 putaran. Nah ibu kalau lagi umroh, ya mungkin kalau ibu enggak ya nggak main HP ya, iya sih nih yang masih muda ya. Kalau lagi posisi umroh ibu, lagi tawaf ibu nih, kita udah ambil niat ihram, kita nyampe, nanti kan kita nyampe hotel, naruh koper dan lain sebagainya, baru kita ke Masjidil Haram, ya. Itu kita sedang posisi sudah niat ya Bu, udah dalam keadaan ihram, sudah keadaan niat dalam ibadah umroh. Kita ke masjid nih Bu, bareng-bareng masuk. Nyampe di masjid kita tahiyatul masjid, sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, baru kita masuk prosesi pertama, kedua. Setelah niat kita kedua tawaf. Nah tawaf ini ibu ya harus diperhatikan karena banyak orang tawaf batal. Ustaz, kalau saya lagi tawaf kentut gimana Ustaz? Ibu harus bilang, harus ngomong, ya.
supaya nanti kita anterin lagi buat wudhu. Jangan ibu lagi tawaf kentut, ibu nggak ngomong, ya. Artinya ibu batal, ya. Jangan sungkan-sungkan untuk ngomong sama kita nanti mau tawaf sama pembimbing. Ustaz, saya batal gitu. Ibu ngomong, nanti kita akan ambil air wudhu, ya. Air wudhunya, tempat ambil wudhunya dekat. Cuma kalau nggak tahu juga jadi muter-muter, Bu. Jadi kalau mau tawaf kita sudah paham tempat wudhu di mana, ya, biar cepat dan lain sebagainya. Dan biasanya juga ibu boleh siapin ini, apa namanya, boleh di aqua. Bahwa aqua itu ibu cukup bisa wudhu pakai 1 gelas aqua kecil bisa, ya. Nanti prakteknya kita ajarin, ya. Karena untuk wudhu yang wajib-wajibnya aja, muka, tangan, kaki, niat, ya. Jadi gak usah semuanya, ya. Itu boleh. Cuman kalau misalkan lebih afdal lagi kita wudhu. Kamar mandi dari tempat tawaf juga nggak jauh kalau kita tahu nanti. Makanya saya bilang tadi kalau ibu batal ngomong, ya. Ustaz, nanti kalau kita senggol laki-laki di sono segala macam, ya, batal Ustaz, harus wudhu. Itu kita sudah ta'alif, ya, sudah pakai mazhab Hambali di sana, ya. Jadi di situ udah ada 4 mazhab ibu. Kita udah nggak pakai Imam Syafi'i lagi, Bu. Kalau kita pakai Imam Syafi'i, wudhu melulu, Bu. Nyampe ke situ kan ketemu laki-laki kesenggol, batal lagi. Masa wudhu terus? Ya, kecuali ila durroh, kentut. Ini kan. Ya. Kan udah batal pakainya ya. Ya, kan kita pakai sarung tangan juga, ya. Iya. Artinya kita nggak menutup kemungkinan nanti ibu kesenggol atau apa dengan laki-laki, ya. Makanya di sana itu nanti kita udah pindah mazhab rasanya. Artinya kita pakai mazhab yang di sana, ya. Artinya ketika kita bersentuhan tidak apa-apa, kecuali, ya, kalau dalam mazhab Hambali itu kalau laki-laki dan perempuan bersentuhan dia tidak batal kecuali pakai nafsu, gitu, ya. Jadi kalau kita pakai mazhab Hambali di sana. Jadi kita ketika kita bersentuhan dengan laki-laki tidak batal, ya, kecuali kentut. Kalau kentut semua mazhab membatalkan itu, makanya kita wajib wudhu ulang, gitu. Jadi makanya ketika ibu buang kentut atau apa pengen kencing ngomong, ibu ya jangan ditahan-tahan. Karena kemarin aneh mengalami ada orang punya penyakit ini, kencingnya tersumbat, punya gagal ginjal, kencingnya ditahan, Bu. Waktu umroh pertama itu dia tahan dari tawaf pertama sampai sa'i ditahan, nggak ngomong pengen kencing sama saya, nyampe hotel pingsan. Jadi ini sakit ya, jadi dia tuh punya kencing batu. Kan kalau orang kencing batu tuh nggak boleh kencing ditahan, dia harus kencing, Bu. Kata dia nggak enak Ustaz ngomongnya. Nah, lebih parah ini sakit, sampai 5 rumah sakit saya keliling, Bu, buat biar dia harus disuntik dia. Kalau nggak disuntik dia nggak bakal ini. Jadi juga nanti akhirnya bikin kita ribet juga, ya. Mendingan ibu kalau mau kencing ngomong daripada ditahan nanti jadi penyakit, ya. Itu diantaranya, ya. Nah, terus rukun pertama ihram, ya, tadi sudah jelaskan. Ibu nanti kalau kita udah niat ihram, ya, nawaitul umrah wa ahramtu biha, ya, itu niat umrah tuh, ya, nawaitul umrah wa ahramtu biha. Kita sudah niat umrah tadi, ya, maka larangan-larangan umrah sudah berlaku. Minyak wangi nggak boleh dipakai, kita nggak boleh motong-motong kuku, kita nggak boleh ngomong-ngomong yang fahish, ngomong-ngomong yang jelek, kita nggak boleh pakai minyak wangi, kita nggak boleh lihat aurat orang lain, nggak boleh. Itu sudah mulai berlaku tuh kalau kita sudah niat ihram. Ya, itu harus diingat-ingat sama kita nih, ya, harus diingat. Nah, terus, nah, tempat mengambil mikot tadi saya bilang itu, mikot itu banyak tempat, ya, Bu, ya. Jadi ada namanya Jirona, ya, ada lagi namanya Yalamlam, ya, Qarnun Manazil, itu tempat-tempat kita untuk mengambil mikot, ya. Jadi mikot itu tempat. Dulu Nabi sebelum umroh niat umrohnya di situ, makanya sekarang sahabat, ulama-ulama ngikutin. Oh, dulu Nabi ngambil mikotnya di sini, maka kita ikutin. Ya, dulu Nabi di Qarnun Manazil, Nabi di situ. Nah, terus Nabi ngambil mikot lagi di Yalamlam. Nabi ngambil mikot lagi di Masjid Siti Aisyah di Jirona. Nah, jadi kita ngikutin itu apa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi. Maka kita ngambil niat ihram itu nggak bisa di tempat sembarangan, Bu. Ya, di bis itu nggak bisa, harus di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ya, itu namanya mikot. Nah, tawaf tadi, ya. Terus setelah kita ihram, kita tawaf, Ibu. Nah, tawaf ini kalau Ibu posisi tawaf, nanti kan ada lampu hijau, Bu. Nanti Ibu di sana kita bisa lihat lampu hijau,
Ya, lampu hijau itu tanda kita mulai start tawaf. Ya. Tawaf itu posisi badan nanti sebelah kiri kita nih Bu, ini posisinya sejajar dengan Ka'bah. Ya. Jadi Ka'bah ada di sini, kita muter. Ya, misalkan ini Ka'bah nih. Nah, kita mesti ada di sini nih. Ya. Kita mulai dari Hajar Aswad. Ya. Nah, kalau kita mulai tawaf, ya, nanti kita namanya ya niat ketika kita udah tawaf nih, kita ada bacanya Bismillahi Allahu Akbar. Jadi ketika ibu nanti lihat Hajar Aswad nih, ibu pegang Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bukan kisbah ya, Bismillahi Allahu Akbar. Baru kita muter nih Bu. Ketemu lagi di Hajar Aswad, dapat 1 putaran. Muter lagi Bu 2 putaran. Muter lagi Bu 3 putaran. Ustaz, saya nggak bisa baca doanya, itu nggak kebaca, saya mah nggak ngeliat. Ya, ibu kalau ini jadi mudorot, artinya takutnya ibu baca ini nih, ibu baca. Fokus ibu lihat ini pas lagi muter tawaf nih, baca putaran pertama doanya ini, putaran kedua ini. Tahu-tahu ibu malah ngikut rombongan lain. Gara-gara ibu ngeliatin ini nih, lah mana rombongan saya. Nah, mendingan ini nggak usah dibaca. Nanti kan sudah ada mutawif yang baca ini, kencang suaranya, ya. Ibu cuma ngikutin aja. Mutawif baca, ibu ikutin. Jadi gak usah ngeliat ini, nggak apa-apa. Ya. Ustaz, saya juga nggak bisa bacanya Ustaz, ngikutin bahasa Arab. Ibu baca aja, sholawat boleh. Ibu doa pakai bahasa Indonesia boleh. Ya. Kalau nggak ibu baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu yang sering dilantunkan doa ketika kita tawaf itu bacanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, putaran pertama nanti dibimbing doanya, putaran kedua terus, putaran sampai putaran ketujuh. Nah, ibu ketika tawaf jangan sekali-kali ada terbesit di hati pengen megang Hijr Ismail. Ibu sering dengar mungkin kata orang-orang yang umroh, ya. Ntar sono lu pegang Hijr Ismail, cium Hijr Ismail, cium Ka'bah, segala macam. Kalau ibu lagi umroh pertama, jangan ada yang nyium Ka'bah, jangan ada yang megang Hijr Ismail. Ya, jangan. Kenapa? Karena posisinya kita sedang umroh wajib ibu. Kalau umroh wajib, ingat yang tadi saya katakan, kita nggak boleh kena minyak wangi. Hijr Ismail itu banyak minyak wanginya Bu. Kalau kita pegang tangan kita wangi, maka batal umroh kita. Kiswah Ka'bah itu, kain Ka'bah itu dibalurin minyak za'faron Bu, wangi. Jadi kalau ibu pegang, wangi tangan ibu, maka batal. Nah, itu Ustaz, ada yang pegang-pegang, ada yang cium. Mereka bukan sedang melaksanakan umroh wajib, melainkan umroh sunnah atau tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah itu kita nggak usah ngambil niat mikot. Jadi kalau ibu mau tawaf di Ka'bah, pengen nyium Ka'bah, itu bebas kapan aja boleh. Setiap habis waktu sholat boleh. Ya, karena kita bukan dalam keadaan posisi sedang umroh. Jadi ibu cuma tawaf doang. Nanti saya akan jelaskan, ya. Nah, ketika tawaf kita harus bersih dari hadas besar, hadas kecil, menutup aurat, berada dalam masjid, ya, 7 kali putaran. Kalau ibu sedang tawaf itu nggak boleh muter ya Bu ya. Ini contoh, ibu sedang tawaf nih, ini Ka'bah, nanti Ka'bah tuh di pinggir kiri kita. Ibu muter nih kan, muterin Ka'bah. Ya, anggap ini Ka'bahnya, muter. Nah, ketika ibu muter, ibu nggak boleh begini. Misalkan teman ibu mana hilang nih. Misalkan nih di antara ibu misalkan ada yang ketinggalan, ibu nggak boleh begini. Mana? Nggak boleh. Kalau ibu muter begini ngebelakangin Ka'bah, batal. Ya, nggak apa-apa Bu, selanjutnya aja. Ya, jadi posisinya sedang, kalau kita lagi tawaf, ini kan posisinya harus seperti jarum, muter. Nih, ini kita harus ada di Ka'bah, posisi ini, pundak ini. Nggak boleh ibu begini muter, nyari temen gitu, mana ya? Kalau nggak ibu ngeliat masjid, ngeliat lampu, bagus amat itu ya. Itu tower jam-jam tuh. Ibu muter-muter, ibu nggak sadar, ibu sedang umroh. Ibu sedang punya niat wajib umroh, maka itu batal. Ibu harus balik lagi ke bandara. Kalau nggak ke Tanim, kalau nggak ke Siti Aisyah, ke masjid. Naik taksi dulu, jauh lagi keluar. Ya, jadi kita harus paham tuh. Nanti saya ingetin lagi di bandara, diingetin lagi. Nanti ketika kita di bus diingetin lagi bahwa larangan-larangan umroh itu apa aja ketika kita tawaf dan lain sebagainya. Kalau tawaf posisinya itu diantara larangannya, jangan kita muter badan kita, nggak boleh. Ya, badan kita harus tetap sejajar. Ya, karena kita sedang melaksanakan umroh wajib.
Beda lagi dengan umroh sunnah. Arti umroh sunnah itu bu, tawaf sunnah. Ya ini kita sedang melaksanakan tawaf wajib, maka nggak boleh kayak gitu. Kalau nggak kita foto, telepon ibu video call sama anak di rumah. Nih mama nih udah di Mekah nih, di Ka'bah nih, muter dah. Akhirnya itu Ka'bah di belakang ini bu, tuh bener kan? Ka'bah kan? Nah, itu batal ya. Selfie juga sama, yes, jangan selfie, yes. Selfie-nya nanti kalau kita sudah selesai runtunan ibadah umroh wajib baru dah. Jadi mau tengkurap ya mau ke depan Ka'bah itu nggak masalah tuh. Ya, jadi kalau posisi sedang tawaf yang wajib nggak boleh ya. Terus ya selama sampai Masjidil Haram disunahkan masuk lewat pintu Babus Salam, nanti ada pintunya. Ya, ketika melihat Ka'bah nanti kita berdoa ya. Doanya juga nanti diajarkan oleh mutawif, nanti kita tinggal baca aminnya aja ya, biar simpel ya. Nah, terus sunah-sunah tawaf ya. Kalau sunah tawaf itu diantaranya mendekat dengan Hajar Aswad walaupun kita tidak nyium, artinya sejajar dengan Hajar Aswad ya. Untuk laki-laki dengan posisi pakaian ihramnya dengan ittiba. Jadi kalau laki-laki itu kan pakai ihram tuh bu. Nah kalau lagi tawaf itu ininya harus dibuka nih. Ibu suka lihat kan ada orang kalau lagi tawaf tuh ininya dibuka. Itu sunnah bu. Kalau lagi tawaf. Ya, tapi kalau lagi sholat posisinya ini nggak boleh dibuka karena aurat. Karena aurat laki-laki baina surah wa rukbah. Ya, ini harus ditutup bu kalau lagi posisi sholat. Tapi ketika dia tawaf ininya dibuka nih. Ittiba namanya. Kesampingin ininya kainnya. Nah ketika sa'i baru ditutup ininya. Ya kita harus paham. Jadi kalau lagi tawaf laki-laki itu, ibu misalkan ada jamaah laki-laki kita nih lupa, ibu boleh ingetin kalau lagi tawaf ini posisinya harus dibuka biar dapat sunnahnya, sunnah ittiba namanya. Ya terus. Nah jika mungkin mulai setiap putaran dengan mencium atau menyentuh Hajar Aswad ya, ini tidak diwajibkan ya. Nah terus nah cara tawaf tadi sudah saya sampaikan ya, kita mulai nanti dari Hajar Aswad ya. Nah di antara Ka'bah itu bu ya ada namanya rukun Yamani, ada Hijr Ismail ya, ada Hajar Aswad, ada pintu Ka'bah, ada Makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan tapi tempat dulu berpijaknya Nabi Ibrahim. Ada lagi Hijr Ismail. Nah kalau ibu lihat ini seperti ini. Ini namanya Hijr Ismail, ibu. Ini diantara tempat-tempat mustajab, ya. Walaupun kita sudah ada di Masjidil Haram mustajab, ini diantara tempat-tempat mustajab. Hijr Ismail ada Multajam, ya. Ini tempatnya. Sekarang ini kita boleh bu. Jadi kalau dulu siapa yang kuat, dia baru bisa sholat di Hijr Ismail di depan Ka'bah. Kalau sekarang antri, ibu asal mau nunggu antrinya. Sekarang bisa sholat di Hijr Ismail. Baru peraturan tahun ini baru keluar ya. Jadi asal ibu mau antri nih di belakang, nanti kan dijaga sama askarnya itu yang jaga tuh. Nanti ibu gantian tuh. Biasanya 20 orang sholat di situ ibu. Nah itu minta sama Allah di situ di Hijr Ismail. Itu tempat Nabi Ismail berdoa di situ. Maka orang-orang haji umrah di situ berdoanya. Dan Rasulullah pun berdoanya di situ sama. Ketika beliau melaksanakan ibadah umrah ya. Karena Rasulullah pun mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu tempat-tempatnya. Nah ini Makom Ibrahim nih bu. Nah ini Makom Ibrahim nih. Ya, ini biasanya jamaah umroh ini berebut bu nyium ini. Ya, megang ini. Ketika ibu sedang dalam keadaan tawaf wajib jangan. Ingat kalau kita pertama kali umroh jangan coba-coba pegang ini karena ini semua dilapisi minyak wangi. Dan minyak wangi orang Arab itu minyak wangi yang nggak pakai campuran alkohol ibu, murni. Maka kalau kita pegang sedikit aja nempel di tangan kita wanginya ya, itu nggak boleh kita pegang ini ya. Ini Hajar Aswad ya, Hajar Aswad. Jangan sampai juga ibu nanti lagi posisi sedang umroh dengan kita, atau ada yang bisikin ibu mau nyium Hajar Aswad nggak sama saya. Ibu jangan langsung ikut, jangan. Ya sudah dipastikan itu bukan malaikat, bukan. Ya itu calo bu. Ya beneran saya kasih tahu ibu. Atau ada yang narik tangan ibu, ayo mau nyium Hajar Aswad ya. Itu nggak sedikit banyak yang begitu bu. Atau ada ibu-ibu nyamperin ibu nih,
Biasa kalau ibu-ibu ya ibu-ibu, kalau laki-laki yang datang. Ya, atau ada ibu-ibu nih Arab mancung, wah tinggi, wah kayaknya itu malaikat Pak Ustaz. Ngajakin saya Hajar Aswad, bukan Bu. Itu joki. Ya, itu dia cuma mau minta uang kita doang. Ibu diajaknya Hajar Aswad, benar ibu Hajar Aswad. Setelah itu ibu dimintain uang 5 juta atau 4 juta. Ya, jadi jangan ibu bilang, aduh kayaknya malaikatnya Nabi Khidir Pak Ustaz, Nabi Khidir. Nabi Khidir nggak mungkin minta duit ibu. Ya, malaikat juga nggak mungkin minta duit. Itu udah oknum bahasa gitu, itu dia tuh nyari uangnya begitu Bu. Orang diajak nyium Hajar Aswad, itu dekat-dekat Hajar Aswad udah ada orang-orang dia bantuin nanti nempel kita nyium Hajar Aswad. Habis nyium baru diberi pintain, mana ongkosnya nyium Hajar Aswadnya 3-4 juta. Ibu nggak mau ngasih, didoain ibu depan Ka'bah. Apa ibu nggak takut? Ibu nggak ngasih tuh Bu, didoain. Nah ini Bu, jadi di depan Hajar Aswad pun, di depan Ka'bah pun banyak orang yang kayak gitu. Jangan kaget ibu nanti ketemu, makanya harus paham, makanya saya kasih tahu, jangan sampai ibu berpikir Nabi Khidir lah, malaikat Jibril lah, apalah ya, nggak ada, bukan ya. Kalau mereka wali-wali Allah, malaikat nggak mungkin minta uang, apalagi ngotot-ngotot minta duitnya ya Hajar Aswad ya. Rukun ketiga, nah ibu, setelah ibu kita tawaf 7 putaran, kita sholat sunnah tawaf selesai, ibu baca doa dari situ. Selesai ibu tawaf, ya kita baca doa tuh bareng-bareng biasanya. Ya mintalah apa yang ibu minta setelah ibu melaksanakan tawaf. Setelah tawaf, baru kita ke sa'i. Ya, sa'i itu apa? Ya, sa'i itu dari Bukit Sofa ya menuju Bukit Marwah. Ya kita jalan kaki ya dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Nah setelah kita baca doa nanti dipimpin oleh mutawif, baru kita jalan menuju menuju Bukit Sofa ya. Setelah sampai tanah hijau disunahkan kita berlari kecil. Nanti Bu, kalau kita nyampe di apa namanya, ini gambaran jalan menuju sa'i. Sa'i itu begini posisinya nih Bu. Ya. Nah kalau ibu sedang sa'i ya, kita kan naik nanti ke Bukit Sofa tuh, ada sedikit naik, paling ada 5 meter lah ibu naik sedikit ke Bukit Sofa, karena kan posisinya sekarang udah di dalam masjid bukitnya Bu, udah dipapras, udah nggak tinggi bukitnya, kecil, udah di dalam masjid. Nanti Bu naik kita ke Bukit Sofa, turun ke bawah ya, nanti ada lampu hijau itu tanda kita untuk berlari-lari kecil ya. Kenapa Ustadz itu di sa'i itu harus lari-lari kecil? Itu sunnah, kita ambil pelajaran dari Siti Hajar dulu. Sa'i ini kan kita ambil pelajaran dari dulu istrinya Nabi Ibrahim, ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim di padang pasir, ini di sini nih ya, di kota Mekah tidak ada air, akhirnya dia nyari air sambil lari-lari ya, antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Maka disitulah kakinya Nabi Ismail diketukkan, kakinya Nabi Ismail keluarlah air zam ya. Itu kenapa disebut kita suruh sa'i, dan sa'i itu artinya kan berlari-lari kecil ya, kita berjalan dan berlari ya. Makanya nanti di ada lampu hijau tuh panjang Bu, itu panjangnya kira-kira ada 30 meter sampai 40 meter ya. Kalau laki-laki disunahkan lari, kalau perempuan nggak boleh lari ya. Kalau perempuan nggak boleh lari, karena kalau lari berabe perempuan ya. Yang disunahkan lari kecil itu cuma laki-laki ya. Nah yang lebih jelas nih lampu hijau nanti begini nih Bu, ada di atas lampu hijau nih. Ini lampu hijau nih. Kalau kita lihat sa'i itu, nah panjangnya sa'i itu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 500 meter. Makanya ibu yang sekarang jalannya agak malas-malas, belajar jalan dah. Kalau ke warung jalan sekarang jangan naik motor gitu, beli nasi uduk apa, belajar. Takutnya nanti kaki kagetnya kram nah ya. Karena kejadian banyak, karena kalau di sini Bu posisinya dingin nih Bu, ibu boleh pakai sendal, makanya nanti bawa sendalnya sendal yang tipis, sendal jepit boleh ya. Nggak usah pakai sendal pakai hak tinggi, nggak usah ya, itu bikin ribet ibu malah ya. Pakai sendal yang bagus, usah karpet, jangan pakai sendal jepit, itu paling enak ibu. Saya kasih tahu dah, pakai sendal jepit paling enak. Pakai sepatu, nggak usah pakai sepatu yang ribet, paling pakai sendal jepit. Kalau sepatu mau buat pulang aja nanti ya udah. Terus
Ya, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, karena posisinya dingin, Ibu, karena posisinya dingin di Bukit Sofa dan Marwah itu, Ibu pakai kaos kaki boleh, pakai sandal jepit boleh, ya. Karena banyak orang itu yang nggak kuat kakinya kram, karena dingin Ibu, karena AC, kanan kirinya AC. Apalagi Ibu yang nggak biasa kena AC kan, itu kita kira-kira kalau 7 balik itu, sebalik itu 500, balik lagi 500 sudah 1 kilo Ibu, bayangin. Ya, berarti kita jalan itu hampir 4 kilo 4 kilo Ibu jalan, karena 7 kali putaran, ya. Makanya luar biasa. Makanya saya bilang tadi, ibadah umroh itu luar biasa, bukan hanya uang tapi tenaga juga harus biasa. Tapi saya kasih tahu lagi, rasa capek Ibu hilang di sana, beneran, saya nggak bohong, ya. Ustaz, saya dengar ada cerita orang nggak bisa jalan, pas di depan Ka'bah bisa jalan. Jadi kadang-kadang sakit kita, capek kita, rematik kita, pegal kita kalah sama rasa senang udah. Oh ya Allah, ini saya di sini udah ya. Ibu udah nangis aja, kerjaan Ibu udah ngeliat Ka'bah nangis, ngeliat ini nangis. Jadi udah kaki sakit udah nggak berasa, udah pegal udah nggak berasa Ibu. Yang saya rasakan banyak jamaah seperti itu, ya. Udah ini semangat ya. Jadi kemarin saya juga bawa jamaah nenek-nenek juga semangat ya. Jadi nggak ada pada capek. Nah, selesai Ibu, kita dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Sofa Marwah 7 putaran, ya. Jadi nanti selesai 7 putaran itu baru kita tahalul. Tahalul itu apa? Potong rambut. Ini juga banyak yang terakhir. Ini tahalul ini kan udah sesi terakhir Bu. Kalau Ibu udah tahalul, maka semua udah selesai runtunan ibadah umroh kita. Ustaz udah boleh pakai minyak wangi? Boleh. Ustaz udah boleh sikat gigi? Boleh. Ya, yang laki-laki Ustaz udah boleh ditutup kepalanya? Boleh. Udah boleh pakai celana? Boleh. Ya, kalau kita sudah tahalul itu memotong rambut. Ibu ya, memotong rambut. Potong rambut Ibu. Nanti kita bawa gunting Bang. Jadi ada di sana apa? enggak, gunting di sana. Karena kalau Ibu bawa gunting di sini, guntingnya pasti bakal diambil di bandara. Nggak boleh. Ya, nanti gunting sudah disiapkan di sana. Ya, di toko-toko sudah gunting banyak Bu. Paling harganya 5 real, 3 real. Ya, kalau kita mau beli gunting, tapi gunting sudah disiapkan. Nah, untuk tahalul juga, ini saya pesan juga sama ibu-ibu. Banyak juga kadang-kadang mutawif pembimbing nggak ngasih tahu, ya. Tukang potong di sana itu juga banyak Bu, yang mafia tukang potong. Joki lagi, kembali lagi ke joki tadi saya bilang Bu. Ya, tahu-tahu Ibu keluar nih, kita habis dari Sofa ke Marwah, kita tahalul. Ibu nunggu kan ya, karena yang gunting ini kan harusnya udah tahalul Ibu. Jadi misalkan saya nih, udah selesai kan kita nih, rame-rame nih. Saya minta dipotongin dulu sama orang yang udah dipotong rambutnya. Ya, teman kita gitu. misalkan sama teman atau saya misalkan pertama orang yang motong nih, saya minta potongin dulu sama siapa yang udahlah. Apa jamaah Indonesia, apa jamaah mana, potongin rambut saya dulu. Udah dipotong misalkan, baru saya potong jamaah saya nih rambutnya. Misalkan saya potongin lakinya dulu, baru ini lakinya motong rambut istrinya, karena kan mahram kan, baru nanti istrinya motong teman perempuan yang lain gitu. Kalau nggak nanti ustazahnya yang motong. Nanti kan ada Mbak Dini juga nih selaku direksi kita juga, nanti beliau yang membimbing jamaah perempuannya, ya dia yang potong, baru yang lain boleh motong. Dan kalau motong tahalul pun jangan main angkat aja kerudungnya Bu, kerudung Jawa. Nah itu batal, karena rambut aurat, orang pada ngeliat. Jadi kalau kita mau motong rambut itu bukannya rambut yang kerudung yang dikeluarin, tapi tangan yang masuk ke dalam kerudung. Ambil rambutnya potong, baca sholawat, potong 3 kali potong. Rambutnya pegang. Nah, rambutnya buang sama ibu dah tuh di tanah haram. Ya. Kalau udah kata ulama ini buang sial nih, rambut ini buang di sini. Kalau laki-laki maka disunahkan dibotak. Kalau laki-laki, makanya ibu lihat orang-orang umroh laki-laki pada dibotak, itu sunahnya dibotakin, dihabisin rambutnya. Nah, Ustaz besok mau umroh lagi gimana, rambutnya kagak ada, ya asal aja walaupun tidak ada rambutnya, ya itu namanya tahalul. Nah tahalul juga nanti saya sampaikan, nanti banyak orang di sana, orang-orang Arab, anak-anak kecil tahu ibu dipotong rambutnya nih. Haji tahalul, nah potong ya. Ibu jangan mau. Kalau ibu mau, ibu suruh bayar lagi nanti. Itu kerjaan orang Arab begitu Bu. Ya, dia nyari orang-orang yang nggak paham. Ya, haji tahalul, haji tahalul. Halal, kata dia halal. Kalau halal itu boleh, kata dia gratis.
Padahal mah nggak gratis. Nanti setelah dia potong rambut ibu, baru kita, ya, minta uang ya, 500.000, 300.000, gitu. Jadi sebenarnya juga banyak banget orang mata pencahariannya bu, ya, orang-orang Arab gitu, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang mana begitu cara dapat uangnya, ya. Makanya ibu harus hati-hati nanti, karena kita nggak tahu kan ya, nggak enak ya kita ya. Akhirnya uang kita habis nggak puguh, bahasanya nggak jelas, ya. Nanti yang motongin kita kan nggak tahu nih bocah, emang nih bocah habis umroh yang motongin, enggak, dia emang nggak habis umroh, yang kerjanya motongin rambut orang, ya nggak sah nanti umroh kita, karena dia bukan habis umroh, karena dia kerjanya cuma motong rambut orang, bawa bunyi motong, ya. Mereka ini bukan umroh, bukan orang yang habis ibadah umroh, jadi nggak usah nanti kita dipotong rambut sama dia, ya. Rukun kalimat tertib, ya. Kalau ini maka sudah selesai semua rutunan ibadah umroh. Setelah kita tawaf, sa'i, tahallul, tertib, sudah rutunan ibadah itu kita laksanakan, maka selesai dong ibadah umroh kita. Itu umroh wajib. Ustaz, saya pengen nyium Hajar Aswad Ustaz, saya pengen nyium Ka'bah Ustaz, pengen nyium Kiswah, boleh. Nah enaknya perempuan, kalau perempuan bebas pakai bajunya. Kalau ibu mau sholat di samping Ka'bah nih, di samping Ka'bah dekat masjid, di dekat Ka'bah, ibu boleh pakainya bebas. Yang penting ibu kalau kemana-mana ID card jangan dicopot, ya. Nah kita kasih ID card nih bu, tanda pengenal ya, ID card sama SAL. Itu kemana aja ibu pergi, kalau keluar hotel, mau makan, mau minum, mau sholat, mau mana, jangan sekali dicopot. Kalau ibu hilang ini ID cardnya, na'udzubillah min dzalik, ibu nggak bisa pulang ke hotel misalkan. Nanti orang bingung mau hubungin siapa. Karena di situ nanti ada nomor telepon mutawif sama tour leadernya. Ya pembimbing kita ada nomornya di situ nanti di ID cardnya. Nanti kita kasih satu-satu. Ya, jadi kalau ibu kemana-mana nggak bisa jalan pulang, ibu tinggal unjukin aja itu tuh ID card ke askar, ke tentara Arab tuh. Nanti kita ditelepon. Ini ada jamaah di sini nih. Misalkan di pintu 23 atau di mana di WC 3. Kalau di Mekah itu patokannya WC bu. Ada WC 1, WC 2, WC 3, WC 4. Ibu gampang apanya WC. Kalau ada tulisan WC, nah ibu hotel, nah besok itu hotel kita dekat, adanya di WC 3. Ibu jalan paling jauh itu 200-300 meter, ya. Bisa juga 1 kilo kalau ibu muter-muter toko dulu bisa tuh. Cobanya begitu kalau orang itu, karena kan kebetulan kita ke Tower Jam-Jam nih. Tower Jam-Jam itu hotel paling mewah tuh, itu hotel bintang 5 itu. Umroh di situ kalau nginep di situ paket 50 jutaan. Nah, kita persis di belakang Tower Jam-Jam, jadi nggak jauh dari Tower Jam-Jam. Namanya Rayyan Ajiat. Ya, Rayyan Ajiat. Nanti bisa searching aja di Google Rayyan Ajiat. Ya. Nah, kita nginepnya di situ. Dan jarak hotel dan masjid nggak jauh. Kenapa ibu kita nggak jauh? Ya, satu nih bu. Kalau hotel jauh, ya ibadah ibu terbatas. Ya, awang ibu, jauh jalannya. Jadi sholat di hotel, mulu kan sayang ya bu ya. Sedangkan kita kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya, ibu bisa itikaf misalkan. Ibu sholat datang waktu maghrib pulang dulu makan kan, makan malam. Ya ibu bisa balik lagi ke masjid nanti sholat isya. Karena jaraknya dekat. Tapi kalau udah jaraknya jauh, ibu udah di masjid, mau pulang sayang ini ke masjid. Nanti udah azan kan, gitu. Jadi kenapa hotelnya dekat? Ya itulah bu, ya. Jadi untuk memfasilitasi supaya ibadah kita juga lancar. Kalau jaraknya jauh ibu terbatas nanti waktunya apa segala macam ya. Nah, terus nah jenis larangan ya. Kalau larangan ihram tadi saya jelaskan diantaranya tadi ya, pakai pakaian yang berjahit, menutup kepala, menutup mata kaki, menutup wajah, memakai wangi-wangian, memotong kuku, menghilangkan rambut, membuka aurat, berkata-kata kotor ya. Nah kalau menutup wajah, perempuan tuh nggak boleh pakai masker, ibu ya. Ibu pakai masker, pakai kacamata tuh nggak boleh, ya. Nggak boleh ditutup kalau kita dalam keadaan sedang ihram, harus dibuka wajahnya, ya. Ustadz, terus kita boleh, ada juga kan yang kalau laki-laki nggak boleh pakai pakaian berjahit, laki-laki tuh. Makanya laki-laki tuh kalau pakai ihram, pakai kain tuh nggak boleh pakai celana dalam dan lain sebagainya, nggak boleh, ya. Terus apalagi pakai kacamata usahakan bu, ya, karena kalau kita dapat toapnya, ini kita dapat toapnya jam berapa ini?
Oh udah malam ini. Ya. Kalau malam sih nggak silau Bu. Tapi nanti saya pesan nanti kan kita share juga nanti peralatan-peralatan yang wajib dibawa, di antaranya kacamata harus dibawa Bu, kacamata hitam. Ya, karena kalau beli di sana harganya mahal. Kacamata hitam itu fungsinya untuk apa? Nanti kalau kita ke Jabal Rahmah, ke Gunung Uhud, ke Masjid Kuba, itu kan daerahnya panas Bu. Mataharinya silau banget. Kalau ibu jalan nggak pakai kacamata hitam, agak kesulitan. Nanti kesulitan apa? Silau jalannya. Banyak debu, kamu tuh masukkan debu. Ya, maka kacamata hitam jangan lupa dibawa beli. Kacamata hitam itu harus dipersiapkan juga. Ya. Nah itu diantaranya. Nah, udah selesai itu materi-materi tentang terkait ibadah umroh yang wajib-wajibnya tadi. Ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Sih mau nanya? Mau nanya yang tahallul. Tahallul kenapa? Iya, itu kan motong rambutnya itu kan kalau perempuan nggak kelihatan ya. Itu ujungnya atau pas banget di sini gitu. Ujung boleh, asal Ujung. aja. Yang penting rambutnya kepotong. Oh, berarti Oh, ujung yang- nggak apa-apa ya? Nggak Itu apa-apa. sekali langsung tiga Enggak, gitu atau misalkan gimana? ambil berapa, berapa helai misalkan. Atau Ambil lagi. ambil lagi. Atau Oh, ambil lagi. Enggak sekali. nggak yang setengah ketiga gitu Nah, nggak? Oh Jadi iya. sunahnya potong dulu, ambil, potong lagi, potong lagi. Sunahnya 3 kali, sunahnya ganjil. Itu tahallul. Rambutnya mau dibawa boleh, tapi bagusnya orang sana sih dibuang di sekitaran masjid. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa ke situ lagi kan. Karena salah satu anggota tubuh kita ada di sini, ada di tanah haram. Supaya kita nanti ke sana lagi. Orang-orang kita tuh, ulama-ulama kita mensunahkan untuk ditinggal rambutnya. Ya itu dia nanti supaya. Contoh kayak Nabi Idris kan, kenapa Nabi? Nah, di antara Nabi yang masih hidup kan Nabi Idris. Kenapa Nabi Idris sekarang dia nggak dimatikan oleh Allah? Karena sendalnya ketinggalan waktu di jalan-jalan ke surga. Akhirnya di surga kan. Sama ini juga rambut kita tinggal sana supaya kita bisa ke sana lagi entah haji atau entah umroh lagi kan gitu. Kita berharap bisa ibadah haji itu diantaranya. Ada yang tanya lagi Ibu? Tanya aja. Nanti baru akan saya sampaikan tentang Ramadan ini nih. Terkait tadi kan ini materi umroh. Ini baru nanti saya akan menjelaskan terkait pemberangkatan, ya jadwalnya. Gitu. Kalau perlengkapan Ibu, saya sampaikan saja. Untuk pemberangkatan pribadi, Ibu mau bawa gamis, bawa apa segala macam. Pesan saya nggak usah banyak-banyak Ibu bawa baju. Ya, kalau gamis hitam 2, gamis putih 2, baju tidur, kaos, ya terus daleman lah, Ibu tuh segala macam. Nggak usah bawa banyak ya, 3 pasang lah. Kalau daleman misalkan. Kalau baju mah Ibu bawa gamis hitam 2, gamis putih 2, itu sama baju santai lah. Apa daster apa buat Ibu tidur di hotel. Itu aja, nggak usah bawa banyak-banyak. Nggak usah. Ya, nanti Ibunya repot. Kalau mukena Ibu mau bawa 1 boleh, mau bawa 2 boleh. Tapi biar simpel kalau kita keadaan lagi tawaf, ya nanti kan Ibu beli sarung tangan tuh, ada sarung tangan umrah yang ditutup tuh ya. Nah, itu kan sholat juga udah boleh pakai itu. Ibu kan pakai kaos kaki ya. Udah tinggal sholat. Dan Ibu jangan kaget nanti suasana orang sholat di kota Mekah dan kota Madinah itu berbeda. Suasana sholatnya ya. Kalau suasana sholat di kota Mekah, laki perempuan bercampur. Jadi Ibu jangan kaget di samping Ibu laki-laki, di depan Ibu laki-laki. Kita sholat di sini. Ya. Karena kalau di Mekah itu emang dari dulu begitu, nggak bisa beraturan. Ya. Tapi kalau di Madinah ibadah Ibu lebih tenang. Kalau di Madinah laki-laki, perempuan saatnya nggak bisa campur. Gitu. Jadi nanti makanya kalau ketertiban ibadah itu di Madinah lebih tertib dibanding di Mekah. Di Mekah ini karena orang terlalu banyak Bu. Kenapa di Mekah orang terlalu banyak? Karena nggak semuanya orang yang umroh itu ke Madinah Bu. Gitu sih. Jadi nggak semuanya orang umroh itu ke Madinah. Karena ada orang juga yang nggak percaya ziarah kubur. Wahabi. Orang tuh ada juga ya, mereka anggap nggak terlalu penting lah. Karena wajibnya umroh adanya di mana? Di Mekah doang gitu. Ke Madinah mah sunnah. Ya, di Madinah itu kita berziarah ke makam Rasulullah segala macam. Tapi yang paham, justru di Madinah itu juga sama. Adanya Mekah itu karena adanya Rasulullah. Laula ka Muhammad ma khalaqtal aflah.
kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi ini. Langit dan bumi ini isinya apa? Ya Masjidil Haram, ya Ka'bah, ya apa. Itu karena Nabi Muhammad, Bu. Tapi banyak orang yang berpaham itu berbeda mazhab, berbeda pahaman dengan kita ya. Makanya ada juga kenapa di Masjidil Madinah itu ibadah lebih teratur. Karena di Madinah nggak terlalu banyak kayak di Mekah orang. Kalau di Mekah ini bercampur baur, Ibu. Ya, berbagai macam golongan orang lah. Nanti Bu jangan kaget lah lihat orang sholat sambil gendong anak, lihat orang sholat sambil telang tengok, lihat orang macam-macam lah Bu. Ya, udah kita mau udah diem aja. Ya, Ibu ngeliat sholat orang hitam banget, orang hitam amat ya. Jangan Ibu omongin lah, Ibu diem aja. Apalagi punya anak lagi hamil, Ibu ngomong hitam amat ya, hamil jangan. Nah, bener anak kita yang hamil di rumah hitam anaknya. Ya, ngaruh. Ya, jadi pokoknya kalau kita lagi tanah haram udah ngomong yang baik-baik saja, ngomong yang bagus-bagus saja. Ya, jangan banyak ngeluhin. Dan saya kasih tahu nanti kalau Ibu mau pergi ibadah umroh mulai dari sini, maka saya sampaikan sebelum Ibu berangkat, Ibu harus ekstra sabar. Sabarnya orang mau pergi ibadah umroh itu luar biasa, Bu. Semuanya serba antri. Semuanya antri, Bu. Ibu nanti di Bandara Soekarno-Hatta nih mau masuk imigrasi antri. Sabar. Karena yang mau umroh bukan kita doang. Iya. Jutaan orang mau umroh. Ya. Nanti kita naik pesawat antri lagi. Mau kencing di pesawat antri lagi. Butuh kesabaran ekstra. Turun di pesawat di Bandara Jeddah nanti antri lagi. Lebih parah lagi Bu, antri di sana Bu, di Bandara Jeddah. Itu pegawai Bandara Jeddah itu Bu. Ini kita antri panjang nih Bu, 10 meter atau 30 meter. Tahu-tahu dia telepon emaknya nih, atau pacarnya, atau siapa telepon dia nih temennya. Dia ngobrol aja Bu, mau sejam mau 2 jam dia telepon. Dia walaupun kita antri nih, dia nggak hirauin itu. Itu orang Arab. Ya, jadi kita dibiarin aja dia selesai, dia hajatnya diselesai nih, dia ngobrol, baru kita dipanggil aja maju. Paspornya cek. Tuh. Artinya itu ujian bener buat kita yang agak ngerti mah Bu. Setan gitu orang. Buta ya matanya ya. Dia tuh kita antri capek-capek di pesawat, dia malah teleponan. Yo, yang begitu Bu. Jadi Ibu nanti kira Ibu di Bandara Jeddah ngeliat, iya ya Pak Ustadz, bener apa yang Ustadz temuin? Ntar Ibu lihat aja ntar. Ya, kita lagi maju di depan dia nih. Tato telepon dia. Nungguin 2 jam ya 2 jam Ibu nungguin dia ngomong tuh. Oh di kita udah kejebukin malah ya. Gila lu buta mata lu. Tapi emang orang Arab begitu Bu. Emang kita harus paham karena kita berbeda kultur, beda budaya, emang ala dia begitu. Gaya mereka begitu. Biarin aja emang lagunya dia. Kita mau omelin kampungan dia. Kita dimarahin sama dia. Ya, jadi emang begitu. Nah, jadi kita harus benar-benar ekstra sabar. Nanti Ibu nyampe di hotel, liftnya antri lagi. Ya. Jadi Bu, Ustadz kan hotelnya hotel bagus. Ibu, hotel bagus, hotel jelek, liftnya pasti antri. Karena orangnya banyak. Yang mau naik ke lantai 2, ke lantai 3 bukan kita doang. Kita perlu sabar lagi. Gitu. Makan juga sama, pasti antri. Antri kenapa? Walaupun hidangannya banyak, tetap kita harus antri. Makanya saya bilang nanti Ibu kalau pergi ibadah umroh, kalau Ibu bawa sabar Ibu doang nggak cukup. Pinjam sabar tetangga. Ya Bu ya, tetangga kita sabar pinjam sabarnya, anak kita sabar pinjam dulu sabarnya, takut sabar kita habis di sana. Ya, semuanya sebaan antri. Makanya saya sampaikan lagi di sini. Nanti soalnya semuanya coba antri, ngambil jam-jam antri apa antri semuanya antri. Ya, jadi benar-benar harus dipersiapkan sabar kita. Ya Allah sabar. Ada kita mau naik lift atau kita disodok sama orang. Ya Allah, begitu Bu. Ya. Kita mau ngambil jam-jam, udah antri, atau ada orang nyodok kita kegeser. Sabar. Begitu Bang. Ya. Jadi serba antri semuanya. Jadi harus butuh ekstra rasa. Sabar kita harus ekstra Bu. Ya. Pahalanya juga pasti berlipat ganda Bu. Makin kita sabar, pahalanya makin banyak. Ya. Itu diantaranya rutinan ibadah umroh kita. Ada yang tanya lagi? Silakan Bu tanya. Ibu mau nanya nggak apa-apa, Ibu mau nanya apa? Ini Taif satu malam atau 1 hari dong? Kalau Taif, oh ya, kita ada plus Taif. Taif itu kita nanti nggak nginep, ya. Perjalanan Taif dari Mekah itu 4 jam. Taif itu negara dingin. Sekarang lagi musim salju nih Bu di Taif. Info dari temannya sekarang udah mulai keluar salju di Taif. Dingin, makanya Ibu harus bawa jaket.
Taif itu tempat Nabi hijrah dulu. Nabi dakwah di kota Taif. Yang kalau ibu dengar ada kiai ulama ceramah tentang Nabi dilemparin batu, Nabi dilemparin kotoran, di gerahamnya patah dan lain sebagainya, itu adanya di Taif. Ya. Jadi dulu tuh Nabi waktu hijrah ke kota Taif, bahkan ya Nabi sampai darahnya itu jangan sampai jatuh ke tanah dalam kisah itu. Kenapa? Kalau nyampe kecium bumi nih, ini malaikat-malaikat bakal turun nih, habis orang Taif. Ya, saking apanya? Saking dijaganya oleh Rasulullah, jangan sampai malaikat pada marah kalau sampai darah-darah Nabi ini berceceran. Gitu. Ya. Nah, kota Taif ini kota termasuk yang paling diberkahi oleh Rasulullah setelah kota Mekah dan kota Madinah. Ya. Mekah Madinah itu perjalanan 6 jam Ibu. Ya, kalau dari sini mungkin ke Surabaya Ibu ya, kita naik bus. Ya. Nah, kalau kota Taif dan kota Mekah itu perjalanan 4 jam. Jadi nanti kita ada situ ke kota Taif. Di kota Taif ngapain aja Pak Ustaz? Di Taif itu nanti kita masuk ke penyulingan minyak wangi. Ya, jadi tempat bikin minyak wangi dari bunga-bungaan. Karena di Taif itu kayak puncak, Bu. Buah-buahan, sayur-sayuran, itu kayak di puncak aja, bayam ya, kangkung, apa aja ada. Di Taif itu, Bu. Jadi subur. Hijau dia. Banyak pohon-pohonan. Itu di kota Taif namanya. Ya, buah-buahan paling bagus tuh ada di kota Taif. Buah-buahan apa segala macam. Nanti kita ziarah juga ke makam sahabatnya Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Termasuk sahabat Nabi yang periwayat hadis yang paling banyak, namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dari situ kemana lagi Ustaz? Naik kereta gantung. Namanya Taif Sama. Udah kasih tunjuk belum Ibu? Itu pernah kasih tahu nggak? Ya. Kereta gantung. Tapi kalau kereta gantung ini Ibu nggak saya wajibin. Artinya Ibu yang kalau berani boleh naik. Kalau nggak berani jangan dipaksain, takutnya jantungnya copot. Iya Bu, naik kereta gantung. Nih Ibu naik kereta gantung. Sama siapa? Nih, ini kereta gantung panjangnya 1 hektar Bu. Ada siapa? Ada anak mana ke Ben? Nih di kereta gantung ini nanti ini kota Taif nih Bu. Di Taif ini nanti Ibu bisa ke nih, di Taif itu ada air terjun Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sudah nyampe di Taif. Kita jalan-jalan. Ya, lihat pemandangan kota Taif. Ada air terjun. Masya Allah. Yuk, bersama saya nanti di bulan Syawal kita akan kesini lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diantaranya kota-kota Taif. Jadi kota Taif itu banyak juga tempat destinasi tempat wisata, ya. Selain tempat bersejarah, banyak tempat-tempat wisata. Jadi orang Arab itu kalau mau ngadem ke sono, nggak bedanya orang Jakarta. Kalau mau ngadem ke puncak. Padahal makin Indomaret juga ada nih dia. Kudu baik ke puncak. Kudu itu orang Jakarta, sama orang Bekasi. Kalau mau ngadem kudu ke puncak. Nah, puncaknya orang Arab, Taif namanya Bu. Karena tempatnya sejuk di sana. Yang di sana ada turun salju jadi Taif. Di sana. Gitu, tempat bersejarah. Nah pulang dari Taif itu kita bisa ngambil mikot lagi, umroh yang ketiga tuh Bu. Jadi kalau posisi badan Ibu kuat, boleh Ibu ngambil mikot lagi. Ustaz saya mau umroh lagi, saya mau badalin buat orang tua saya, boleh. Nanti Ibu ambil mikot lagi nanti di Masjid Fardul Manazil namanya. Ya, kita ambil mikot, lalu kita umroh lagi nanti sampai di Mekah. Gitu. Berarti itu badalan orang yang udah nggak ada itu 1 orang aja ya? 1 orang. 1 orang aja. Jadi untuk umroh sekali 1 orang. Saya sama bapak, sama mama gitu, sama suami gitu, cuma bisa 1 aja. 1 orang doang. Kalau buat badan itu cuma buat 1 orang. Nggak bisa kita mau ada buat 3 orang atau 4 orang. Ya. Jadi harus 1 orang. Jadi nggak bisa buat barengan. Kalau untuk badan, ya. Gitu. Ada yang tanya lagi? Ada Ibu mau tanya? Tanya apa? Yesi, mana nih Yesi?
Ustadz ongkos bawa berapa ongkos? Nah. Ini penting juga ongkos. Ya, lampu nyalain ah. Di depan lampunya. Kan sini dekat ini. Ya. Kalau ongkos mah variatif, relatif ibu. Ustadz bawa 2 juta cukup mas, cukup. Saya jamin ibu di sana nggak bakal kelaparan. Karena makan sehari 3 kali. Ya, ibu makan sehari 3 kali. Ya, nanti juga ibu mau jalan-jalan nih, mau jalan-jalan ke Toib, makan dikasih. Udah. Snack ibu dikasih. Nanti ibu turun di Bandara Jeddah mau ke Mekah, snack makanan dikasih. Malah banyak kebuangnya bu makanan. Ya. Terus Ustaz, itu kadang-kadang tetangga saya katanya buat 5 juta kurang Ustaz. Nah, itu bu. Kalau perempuan kan diuji dengan 3P, pakaian, perhiasan, sama perabotan. Beneran bu, saya emang nggak bohong kan saya sering. Nih mama nggak usah, saya nggak bakal belanja. Coba aja dah. Itu ke masjid bu, karena itu toko nih bu. Ngeliat gamis, aduh ingat cucu. Ngeliat mainan, ingat cucu. Ngeliat emas, emas bagus amat. Wah pokoknya ibu, yang bikin kita boros apa nih? Mata kita, jajan mata. Wah beli kurma, kurmanya bagus-bagus, beli kurma. Ya tapi nggak masalah kan. Kalau lagi ada rezekinya ya kita beli. Gitu. Artinya nggak ada harus bawa sekian nggak ada. Ya nggak ada. Tergantung kitanya aja yang bisa ngontrol jajannya, ngontrol uangnya. Kalau mau beli oleh-oleh ya buah-buahan, nanti saya sarankan ibu beli oleh-oleh kalau kurma di Madinah. Di Madinah kan kita nanti ke kebun kurma dan lain sebagainya. Itu kurmanya bagus-bagus di Madinah. Ibu mau beli kurma muda apa segala macam itu nanti di Madinah. Ya. Jam-jam, ibu bawa jam-jam. Karena kita naik pesawat Saudi, itu ibu bawa jam-jam insya Allah bebas. Yang penting ibu rapi bawa jam-jamnya. Nanti kan kita kalau lagi di hotel kan dikasih aqua minum tuh. Aquanya kalau habis ibu minum, ibu simpan. Setiap ke masjid ibu isi air jam-jam. Pulangnya ibu taruh di koper, ibu lakban. Buat anak saya ntar taruh jam-jam. Aslinya benar-benar jam-jam yang ibu ambil sendiri di Masjidil Haram itu mah. Taruh. Dan nanti juga kita dapat ada jam-jam dari travel 5 liter doang. Ibu dapat per orang dapat 5 liter. Artinya kalau ibu mau bawa lebih banyak lagi, ahlan silahkan bebas. Ya, kayak kemarin saya itu bawa hampir 15 liter. Saya sendiri bawa 10 liter bu. Di botol-botol kecil saya lakban, saya taruh. Berarti sedia lakbannya. Ya, lakban di sana ada. Ibu mau bawa dari sendiri sini boleh lakban. Lakban mah bawa aja dari sini nggak apa-apa. Kalau lakban nggak bakal diambil. Kalau gunting apa diambil di bandara. Ya, di air jam-jam nanti ngambil di sana di Mekah. Kalau di Mekah bebas ibu bawa jam-jam mau berapa aja boleh. Ya, yang penting nanti kita wrappingnya, packingnya ini bungkusnya bagus. Habis dikasih lakban, lipat sama baju-baju kotor yang ibu udah pakai, taruh di biar nggak kedeteksi. Nah, insya Allah bebas. Karena kita pakai pesawat besar ibu, pesawatnya Saudi ini pesawat paling bagus bu. Ya, Saudi ini pesawat paling bagus setelah Garuda kalau Indonesia. Ya, ini kapasitas penumpangnya 470 orang. Ya, kalau ibu naik pesawat Lion atau Citylink itu pesawat kecil, nggak boleh bawa air banyak-banyak, nanti mengganggu penerbangan. Makanya ibu jangan kaget ada orang umrohnya naik pesawat Citylink apa, pasti lebih murah harganya. Ya. Iya, ngaruh. Ya, hotelnya juga sama. Jadi kalau ibu dengar ada orang umrohnya lebih murah, pasti fasilitasnya berbeda. Gitu. Ya. Dari pesawatnya, dari hotelnya dan lain sebagainya. Ya dan terus dengar cuma biaya 30 gitu udah segalanya lah gitu, kita udah kalau ada apa-apa berarti itu kali ya. Betul, udah nggak makan semua udah dijamin bu. Iya. Ya, jadi kita cuma ya itu tadi saya bilang tadi oleh-oleh paling beli kurma, pengen beli ini macam-macam. Karena kan kita lihat buah-buahan di sana ada buah tin, ada buah ini kita pengen kan, karena di sini nggak ada. Paling ya itu oleh-oleh itu aja bu, yang bikin kita overload belanja itu paling gitu. Kalau belanja Ustadz harus nuker real. Emang kalau ibu belanja pakai real lebih murah dibanding ibu pakai Jokowi. Ya. Tapi Jokowi laku nggak laku ibu. Beli bakso di sana kalau Jokowi 100.000, tapi kalau real 80.000 hitungannya. Beda 20.000. Kan lumayan. Gitu. Ya, jadi makanya kalau kita nanti kan sana ada mau jajan bakso ada bu, bakso, somai, nasi uduk, lemper apa, bakwan.
bakwan itu 50.000 4 biji. Bu jangan kaget nanti Goli, beli ya? bakwan goli gitu. Kalau kita mau sholat nih Bu, hotel kita nih Rayana ini Bu Amat ya. terkenal banget kalau kita mau qiyamul lail, kita datang jam 3 atau jam 2 subuh nih, itu orang Indonesia nih, orang Madura, orang Lombok, orang udah dagang ini Bu, kayak di kita aja, kayak toko kue di ini di apa di perumahan-perumahan tuh gelar nih Bu, ada risol, ada bakwan, ada nasi uduk, ada lemper, wah macam-macam Bu. Kesukaan orang Indonesia. Kesukaan orang Indonesia semua lah ada di situ. Ya, cuman dia dagangnya nggak boleh lewat dari mau subuh. Kalau udah mau subuh ada tentara datang, habis Bu dia ditangkap-tangkapin, dibuang-buangin makanannya. Kejam-kejam orang askar sana, makanya dia dagangnya jam 2 malam. Ketika askar nggak ada, mereka dagang tuh. Ibu kalau mau jajan-jajan bakwan, nasi uduk apa ada Bu, lontong sayur apa aja ada. Jadi jangan kaget, makanan-makanan penuh apa aja ada, jangan takut. Cuman ya itu Bu, ya mahal-mahal. Mereka dagang bakwan ya 50.000 4 biji. Gitu. Makanya cepet kaya kan dagang di sana, makanya berkah. Dapat pada dagang. Orang Indonesia senang tinggal di sana. Makanya Bu, Arab Saudi itu dibilangnya negara keduanya orang Indonesia. Karena banyak banget orang Indonesia di sana. Orang Indonesia paling banyak di sana di Arab Saudi. Orang Indonesia itu orangnya nerimain Bu kerjanya, nggak banyak lagu, sopan santunnya bagus, makanya orang Arab senang sama orang Indonesia. Gitu. Ada lagi? Ya sih mau ditanya? Kalau misalkan kan dari kereta kan datangnya 5 liter ya. Jadi kalaupun misalkan mau nambah itu bayar laginya berapa? Misalnya mau nambah 5 liter. Oh kalau jatah itu sudah kita nggak bisa nambah. Nggak bisa nambah. Karena jatah dari MBA dari kerajaan itu 1 jam cuma 5 liter, nggak bisa nambah. Nambah itu dari kita sendiri tadi saya bilang Yang pakai sendiri. aqua, Kalau bawa sendiri taruh di koper kita deh. Nah, itu Atau boleh. beli di sana ya? Hah? Atau beli di sana kan ada ya? Di sana jam-jam nggak beli, Tinggal ngambil. Oh, tinggal ngambil. tinggal ngambil. Cuma kalau tasnya keberatan, katanya Oh, kalau pakai Saudi itu minimal banget beratnya bisa 35 sampai 40 kilo. Ya, itu kalau lebih biasanya overload bayar. lah iya. Nah, tapi kan kita punya Kalau dua, air kan berat. kita kan punya 2 koper. Makanya koper yang satu itu khususin buat misalkan yang koper yang kecil nih khusus buat makanan-makanan, misalkan kurma apa segala macam, oleh-oleh, coklat apa. Koper yang gede buat jam-jam. Bajunya di mana? Itu di bajunya itu jadi jam-jam itu gitu sama baju. Taruh di dalam. Kan aquanya aqua yang segini tuh. Kita taruh. Saya kemarin udah bawa 10 liter. Banyak sih bawa kemarin. Ya kita koper 2 tuh. Yang itu kan kita bawa koper 2 tuh Bu. Yang satu tuh sama yang satu lagi. Kalau yang gede kan nanti kan di bagasi pesawat. Kalau yang kita tanding tuh di kabin, kita pegang itu. Nanti kita taruh di atas kabin pesawat. Jadi bisa tenteng-tenteng, bisa juga ditaruh di bagasi bebas. Tapi setahu saya sih jamaah kalau pakai pesawat yang Saudi itu untuk beratnya itu bisa 40 aja dia masih lolos. 40 kilo ya, masih lolos. Kalau Saudi. Apalagi ketika kita pulang ini kita nggak banyak barengannya. Misalkan pesawat bangkunya 450, yang berangkat sama kita cuma 200 atau 300, itu enak tuh. Berarti kan longgar, ngurangin bagasi pesawat. Artinya kita mau bawa jam berapapun lolos dah. Nggak ngaruh dengan penerbangan, keberatan pesawat itu. Artinya ya kita juga di dalam pesawat pindah, mau duduknya di mana aja bebas itu, mau tengkurap mau apa di belakang. Gitu, bebas. Ya kalau duduk pun di pesawat nanti gitu Bu. Kalau kita, Ustaz saya pengen bareng sama ini, duduknya, ya bisa. Cuma nanti kalau sudah terbang, kalau kita belum terbang, belum boleh sama pramugarinya. Kalau kita sudah terbang, sudah ada di perjalanan setengah jam, baru ibu bilang boleh duduknya pindah, mau temenan sama temannya, gitu. Saya sarankan juga kalau di pesawat, kalau ditawarin makan, ya di pesawat itu jangan malu-malu. Itu makan kita selama penerbangan itu 2 kali makan, makan berat ya, belum nanti snacknya, ya makanan ringan dan lain sebagainya. Pokoknya ibu nggak bakal kelaparan lah, nah, nggak ada itu, ibu nggak bakal dikasih perut, ibu nggak bakal dikasih ngasor, makan mulu, ya
jadi jangan takut untuk bicara makan nggak apa-apa. Semua sudah difasilitasi oleh kita semua di travel. Ya, ibu tinggal bawa badan aja, badan yang banyak segala macam. Fokus ibadah aja. Gitu. Ya. Nah, nanti ibu dapat itu tuh tas paspor tadi yang saya bagikan tuh kecil. Nanti paspor di situ ibu. Saya ingatin lagi paspor itu jangan sampai hilang. Ya, Bentar. paspor itu nyawa kita kalau Aneh bisa. yang belum dapat. Hah? Aneh belum dapat. Oh iya, tas di bawah nanti di bawah. Tadi dulu. Ya. Kayak gini. Nah, nanti itu buat naruh paspor ibu, naruh handphone, naruh uang di situ nanti. Nah, ibu naruh uang di situ. Jadi kalau mau jajan-jajan kan gampang. Gitu. Paspor, buku itu boleh taruh di situ, buku panduan. Taruh nanti di tas kecil itu. Ustaz, ini kan take off-nya di Jeddah menuju Jeddah itu jam 9.10 ya. Berarti kan ini landing di Jeddahnya jam 2. Nah, itu sholat zuhurnya berarti kan tayamum di pesawat atau di Ya, mana ya? nanti kita sholat di pesawat. Tayamum kan? Iya, tayamum di pesawat. Ya. Tapi kalau di pesawat Saudi kita sudah disiapkan tempat wudhunya sudah ada, musolahnya juga ada kalau di Saudi enak. Pesawat Saudi itu gede. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan antri kita boleh sholat tayamum. Ya. Ustaz, kita mau wudhu susah, kita tayamum. Ya. Kita sholat dihormatil wagat. Untuk menghormati waktu saja sholat ibu. Sholat di pesawat dengan cara duduk. Kalau misalkan nanti antri atau lama lah kita. Nanti kita sampai di Mekah sholat lagi. Ya, karena sholat di Mekah pahalanya lebih double. Makanya bu, amalan-amalan nanti ketika kita ada di Mekah itu, ibu gunakan sholat subuh 2 rakaat. Ibu sholat lagi subuh. Selesai sama imam nih, ibu sholat lagi subuh. Ibu kodok sholat subuh yang pernah ibu tinggal. Itu amalan-amalan diantaranya yang kita kerjakan. Ya, mungkin kita sering ketinggalan sholat subuh ya bu ya, apa bablas atau apa, ibu sholat lagi untuk mengganti sholat subuh yang pernah ibu tinggal selama ibu di tanah air. Sholat zuhur, selesai sholat ibu sholat lagi. Ya, kodok ibu, niatnya sholat kodok, sholat yang pernah saya tinggal. Sebanyak-banyak sekuatnya ibu lah sholat. Jadi kalau waktunya asar ibu sholat kodok asar, ibu kalau zuhur ya kodok zuhur ibu. Yang pernah kita suka tinggal atau pernah tertinggal oleh kita nggak sholat, itu diantaranya amalan-amalan yang nanti kita ada program hatam Quran, insya Allah kita 2 kali hatam Quran, di Mekah hatam Quran, di Madinah hatam Quran. Jadi nanti per jamaah itu kita bagikan 1 juz yang kita akan hatam Quran di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Itu program-program kita diantaranya itu harus hatam Quran. Kita niatkan buat semua jamaah. Wakaf Quran nanti ada wakaf Quran ya bu, nanti kan selesai ada wakaf Quran ya. Jadi ibu yang mau wakaf Quran tuh harganya 250.000. Jadi Qurannya itu bu, kalau kita wakaf Quran di sana, Qurannya bisa saya boleh nggak bawa Quran dari sini? Nggak boleh. Qurannya itu harus cetakan sama. Kalau beda cetakan dibuang Qurannya bu. Harus satu cetakan sama. Makanya kita nanti input kalau mau wakaf Quran nanti saya akan di sana, nanti kan kita akan buatkan grup nih setelah ini. Ya mungkin minggu depan kita akan buat grup semuanya di jamaah umroh. Nanti apa saja yang dibawa-bawa, apa saja nanti terkait yang tidak boleh dibawa, nanti kita akan set di handphone ya, kasih tahu. Dan tadi nanti ada wakaf Quran, kalau mau wakaf Quran ada badal umroh. Ibu kalau mau badal ya, ibu punya rezeki boleh nanti yang badalin mutawifnya, ustadz kita, saya yang badalin nanti ya. Kalau yang badalin ya kita ustadz, harganya 3 juta ya. Nanti dapat ID, dapat sertifikat umroh dari kerajaan Saudi sama dapat air Zam-Zam. Ya, misalkan antum mau ada dan anak mau badal umroh buat siapa? Ya, nanti kita dapat buatnya sertifikat langsung dari kerajaan. Jadi kita yang jalanin kita yang umrohin. Tapi kita niatkan untuk si fulan tadi yang dia pesan sama kita. Itu namanya badal umroh. Ada badal umroh, dan lagi tadi wakaf Quran. Wakaf Quran itu 250.000. Nanti wakaf Quran itu kita akan taruh wakaf Qurannya di Masjidil Haram. Jadi siapapun yang baca tuh Quran sampai pahalanya ke kita. Ada juga yang wakaf kursi bu, kursi duduk. Banyak orang di sana tuh berbondong-bondong bu. Karena kita sama-sama tahu ya, sedekah kita berlipat ganda di sana, ibadah kita berlipat ganda. Mumpung lagi di sana bu, mumpung. Ibu bawa uang receh, 20.000 boleh ibu. Bagi nanti
Kalau ibu mau sholat nih ada orang Indonesia misalkan mau 10 ribuan boleh ibu bawa. Kan di sana juga banyak tukang sapu orang Indonesia, tukang isi air jam orang Indonesia. Udah kasih. Jadi kita jangan kaku, nanti kalau ada orang yang nyapu, orang yang jaga jam-jam datang ke kita, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu dia kode bu, kode minta sedekah. Tapi kalau dia begini minta sedekah nanti dia dimarahin sama askar, nggak boleh. Tapi kalau kitanya yang ngasih boleh, sedekah namanya. Gitu. Ya kalau kita jalan-jalan ke wali songo bu, kalau di sana langsung orang datang minta ya. Kalau di sana enggak bu, ya. Assalamualaikum. Kita nggak ngasih, dia assalamualaikum lagi. Assalamualaikum. Terus lagi assalamualaikum. Sampai kita ngasih. Itu kode dia namanya. Oh minta dibagi duit. Ibu ada 10 ribu, ada 5 ribu, receh kasih aja. Nanti kan juga dia kalau udah kumpul duitnya ditukerin lagi sama dia. Jadi duit real namanya. Ibu nanti yang mau nuker real boleh tuker real nanti. Ya 1 realnya itu sekarang 14.500 kalau nggak salah. Kalau belum naik dolarnya. 1 real berapa? 14.000 kalau nggak salah. Saya 500.000 itu dapat 120 Berapa? ke 140 rial ya. 1 real ya? Heeh. Iya. Yang Anda belum ngecek lagi nih berapa duit ini. Dia ngikutin dolar soalnya kalau real. Mau nuker sendiri juga boleh kan, kayak Iwan kan kayak Ya, udah nuker biasa sendiri. ngerti ke money changer itu tuker aja. Mau nuker berapa duit keluar real. Tapi emang begini penyakitnya ibu. Nih kalau ibu bawa duit real, belanjanya jangan sendiri, harus dengan ustad. Nah, Ibu takutnya dibohongin, harganya 100.000, ibu kasih 100 real, mati dah, ibu habis deh semuanya. Ya, karena 100 real dengan 100.000 itu hampir sama ibu. Ya. baterai. Contoh kayak 1 real. ini nih, Nah, 4.000 ya? 4.000. 4.000. Kayak ini nih real. 4.231. Ya. Ini 5 real nih bu. Kalau yang 100.000, 100 real sama 100.000 itu sama, warnanya sama-sama merah bu. Mirip banget sama duit Indonesia tuh 100 real. Ibu kali aja dapat 4.000. Berapa duit berarti kan? 100.000. Iya kan? Ibu tahu ngasih orang itu yang 100 real bukan 100.000. Ya, itu banyak kejadian begitu. Ada orang di Jabal Rahmat zaman saya harusnya itu beli tasbih 20 biji 100.000 dikasih 100 real. Ya orang Arab seneng. 4.000. Halal ya gimana nggak halal lu dikasih 100 real. Harusnya 100.000. Tapi kalau ibu biar gampang belanja emang pakai duit Indonesia. Jadi ibu gampang. Jadi kalau ini berapa ini? Jokowi yang laku cuma 50.000 sama 100.000. Gitu. Ibu kalau mau beli apa-apa, misalkan ibu mau beli tasbih tadi atau mau beli apalah mainan, udah ya 100 Jokowi. Kalau dibilang halal, bayar sama ibu 100 Jokowi. Sekiranya menurut ibu nih 100.000 di Indonesia dapat, bayar sama ibu. Oh samain ke Indonesia 100.000. Gitu. Emang kalau mau lebih irit pakai real. Kalau ibu mau enak belanja, bawa rupiah. Gitu. Nah Ustaz, kalau soal perhiasan pakai nggak yang perempuan kayak anting apa copot aja gitu? Ya mendingan nggak usah. Copot. Ya daripada hilang, mendingan nggak usah. Bawa-bawa gituan, mas. Ya. Oh, Gitu. Udah mau maghrib? Belum maghrib. Iya, Ya. mendingan di break dulu. Ya udah. Ya kita persiapan buka puasa dulu di bawah. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol di bawah ya bu ya. Ada apa-apa karena gini. Kita persiapan buka puasa dulu. Bang. Berarti kita nggak usah batas ini ya, nggak boleh. Nggak usah. Jadi seperti itu aja tadi kecil. Ini udah tas yang adik kasih kantor aja. Gak usah bawa-bawa tas itu. Nanti ibu ribet. Iya. jadi pakai tas yang Iya yang dari kantor aja itu. ya. Ntar aneh minta. Oh iya nanti di bawah dikasih.